A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita seputar fikih ya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menguraikan tentang taklid dan talfik, ya, dua kata yang sering kita dengar, ya, sering kita baca, namun tentu banyak yang belum mengetahui apa itu taklid dan apa itu talfik, serta batas-batasannya dalam agama kita. Yang pertama, kita akan uraikan dulu apa itu taklid. Ya. Taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan, yang artinya mengalungkan sebuah kalung atau rantai di leher seseorang. Ya, itu kata dasar dari qallada yuqallidu taqlidan. Ya. Adapun kemudian dalam istilah syar'i, istilah taklid itu diuraikan oleh para ulama sebagai al-akhdhu biqaulil ghairi ma'a adami ma'rifati dalilih. Ya. Jadi taklid yang dipahami oleh para ulama dalam ilmu syar'i atau dalam ilmu fikih adalah mengambil perkataan atau pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar atau dalil dari perkataan tersebut. Ya, jadi itu disebut sebagai taklid. Ya, dan taklid ini menjadi sesuatu yang tentu tidak asing lagi ya di tengah kaum muslimin ya. Terutama sekali dalam menyikapi hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syariat. Karena kita pada dasarnya ya dalam memahami agama ini hanya ada pada dua posisi saja ya. Apakah sebagai mujtahid, orang yang berijtihad untuk memahami hukum-hukum agama, atau sebagai muqallid, orang yang mengikuti saja, follower saja gitu ya. Adapun sebagai mujtahid kita sudah jelaskan sebelum ini ya. Kemudian kalau kita mengikuti pendapat seseorang maka kita sebagai muqallid ya. Nah, apa dasar taklid dalam agama kita? Pertama, bahwa dalam memahami agama ini tentu kita memerlukan petunjuk ya, memerlukan pedoman dari nas-nas agama baik itu berupa Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nah, untuk memahami ini ya tidak semua orang itu memiliki pirantinya ya, tidak memiliki perangkat-perangkatnya ya. Nah, hanya para ulama yang kemudian bergelar sebagai mujtahid, mereka yang punya pirantinya, yang punya perangkat ilmunya gitu ya. Nah, kita yang kemudian sebagai orang awam maka kita bertaklid kepada para ulama, dan hukum bertaklid ini ya itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an, seperti mana dalam Quran surah Al-Anbiya ya, surah yang ke-21 ayat yang ke-7 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahui suatu perkara gitu ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menafsirkan sendiri ya, berupaya memahami sendiri jika kita memang tidak punya perangkat ilmunya ya. Nah, hal ini juga dikuatkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud ya. Diceritakan bahwa ada seorang sahabat ya yang terluka di kepalanya ya, kemudian dia mimpi basah pada malam itu, dan ketika hendak sholat dia bertemu dengan sahabat-sahabat bertanya gitu ya. Nah, jadi beliau mengatakan, hal tajiduna li rukhsah, apakah kalian melihat aku bisa mengambil rukhsah, mengambil keringanan ya, artinya tidak mandi junub tapi bisa diganti dengan tayamum gitu ya. Kemudian kata sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang hadir pada pagi itu mengatakan, faqalu ma najid laka rukhsah ya fa anta taqdir alal ma gitu ya. Kami tidak melihat kamu boleh bertayamum karena kamu mampu menggunakan air katanya gitu ya. Maka qadarullah, sahabat tadi
mandi di pagi itu, ya, mandi di pagi itu, dan qadarullah pula dia meninggal dunia. Nah, berita meninggalnya sahabat Nabi ini sampai ke telinga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan satu kalimat yang nanti menjadi pedoman kita umat Islam untuk berhati-hati dalam berfatwa atau menyampaikan sesuatu hukum yang kita tidak tahu ilmunya. Ya, maka apa kata Rasul? Qatalahumullah. Ya, dengan fatwa yang keliru itu mereka telah membunuh saudara mereka. Ya, semoga Allah membinasakan mereka. Gitu. Jadi ini membuktikan Nabi begitu murka, begitu marah pada seseorang, ya, yang menyampaikan hukum tidak berdasar ilmu. Ya, harusnya, ya, jika kita memang tidak memiliki ilmunya, maka kita bertanya kepada orang yang berilmu. Ya, seperti yang ayat yang Allah katakan tadi, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka dalam konteks ini Nabi mengatakan, ala sa'aluh, mengapa tidak bertanya kalau mereka tidak tahu, gitu ya. Fa inna shifaul ai as-su'al. Padahal obatnya, ya, obat kejahilan itu adalah bertanya, gitu ya. Nah, dari dua dalil inilah kemudian ulama menyimpulkan bahwa secara umum kaum muslimin, orang awam itu boleh bertaklid, ya, mengikuti pendapat para ulama yang mereka yakini ilmunya, ya. Dan bertaklid itu tentu kita bertaklid kepada ilmu, kepada ulama yang memang muktabar, ya, yang muktamad keilmuan, ya, dan kesolehan mereka. Ini juga seperti yang pernah diuraikan oleh Syekh Ad-Dahlawi, ya. Kata beliau, al-madahib al-arba'ah qad ijtama'at, ya, al-ummah au man ya'taddu biha ala jawazi taqlidiha. Jadi kata beliau bahwa ulama sudah sepakat bahwa kita boleh bertaklid, gitu ya, kita boleh mengikuti pendapat ulama madhab, ya, yang memang dalam bertaklid kepada mereka itu ada kemaslahatan, gitu ya. Dan kalau tidak mengikuti pendapat mereka, ini terutama bagi orang awam yang tidak punya kemampuan yang cukup dalam memahami agama, ini bisa terjadi kerusakan, ya, bisa terjadi mafsadah, gitu ya, karena tidak memiliki kemampuan dalam memahami agama. Nah, hal ini pula yang diperkuat oleh Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan al-ami yajibu alaihi istifta wa tiba'il ulama, kata beliau, ya. Jadi orang awam itu satu, dia wajib istifta. Apa itu istifta? Minta fatwa, minta pendapat para ulama. Jadi tidak boleh kemudian dia menyimpulkan hukum sendiri, ya, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, dan dia harus mengikuti ulama. Jadi istifta dan ittiba, gitu. Istifta bertanya, ittiba itu mengikuti pendapat ulama. Mengikuti pendapat ulama itulah yang kita sebut sebagai taklid, gitu, ya. Baik, selanjutnya Syekh Ibnu Abdul Bar, ya, juga menyebutkan bahwa orang awam, ya, orang ammah yang memang tidak mencapai derajat nazar, yang tidak punya kemampuan menganalisa, memahami nas-nas agama secara langsung, ya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka mereka harus mengikuti para ulama. Ini terutama menghadapi persoalan-persoalan keseharian kita, gitu ya. Baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah, gitu. Baik, taklid, ya, ini juga sebenarnya bisa kita katakan sebagai bermadhab. Artinya kita mengambil pendapat seorang ulama, gitu ya. Jadi taklid itu kita bisa sederhanakan, ya, juga bermadhab, artinya berafiliasi kepada suatu pendapat para ulama di antara ulama-ulama yang mu'tabar, ya, di kalangan madhab yang mainstream, ya, mazhab yang 4, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, gitu. Jadi kita bisa katakan bahwa taklid itu adalah upaya kita untuk memahami persoalan agama berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan As-Sunnah, ijma' dan qiyas, gitu ya. Namun jalurnya itu tidak langsung, gitu, karena kita tidak punya perangkatnya, ya. Kita memahami Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas tadi melalui jalur dan manhaj dan metode yang dikembangkan oleh para ulama kita. Jadi kita hanya terima instan saja, ya, terima produknya saja, gitu ya. Jadi ibarat kalau kita sedang membeli makanan, ya, kita membeli makanan yang sudah siap saji, gitu. Jadi hanya menyantapnya saja, ya. Adapun mujtahid, maka mereka mengolah bahannya, memasak bahannya, gitu ya, sampai dia menjadi produk hukum, gitu. Yang kedua, bahwa taklid itu adalah
mengikuti hasil istimbat hukum yang telah dilakukan penelitiannya oleh para ulama kita, gitu ya. Ini kan pernah kita jelaskan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak selalu menjelaskan hukum secara definitif, gitu ya. Jadi ada hukum yang perlu diistimbat, perlu disimpulkan, ya. Misalnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun," ya. Ayat tentang puasa, gitu ya. Nah, kemudian kan tidak semua masyarakat, terutama itu orang awam, yang bisa membaca dan memahami Al-Qur'an itu dengan benar, gitu ya. Maka untuk menyimpulkan hukum yang ada terkandung pada ayat ini, maka perlu penjelasan para ulama. Nah, mengikuti penjelasan para ulama inilah yang disebut sebagai taklid, gitu ya. Yang kedua, bahwa taklid itu juga dalam rangka bahwa kita itu orang awam menyadari kapasitas kita, gitu ya. Kan kita tidak menjadi mujtahid, maka kita menjadi muqallid, orang yang mengikuti saja, gitu. Karena dalam menyikapi nas-nas agama, ya, kita kan hanya ada dua pilihan, menjadi mujtahid atau muqallid, gitu. Mujtahid tentu belum sampai, maka hanya ada pilihan yang kedua, menjadi muqallid, orang yang mengikuti, gitu. Nah, mengikuti pula, kita perlu mengikuti pendapat yang muktabar, juga tidak mengikuti pendapat sembarangan orang, gitu ya. Nah, siapa yang kita ikuti? Ulama yang muktabar di kalangan ulama 4 madhab, ya. Jadi baik itu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali, gitu. Ini terkait dengan taklid, ya. Jadi taklid itu adalah sebuah kemestian, ya. Sebuah kemestian yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh orang awam, ya, karena kita perlu menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sesuai petunjuk As-Sunnah. Jika para ulama mujtahidin, ya, itu mereka bisa memahami langsung agama berdasarkan sumber-sumber utama, maka kita juga memahami agama, ya, dengan sumber-sumber utama, namun melalui jalur istimbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Nah, itulah yang disebut sebagai taklid. Jadi kita tidak mungkin berlepas diri dari taklid, ya. Kalau kita ingin mandiri, maka kita harus mendeklar diri kita sebagai mujtahid, ya, yang harus memenuhi semua persyaratan, kriteria, ya, sebagai seorang mujtahid sehingga dia bisa menyimpulkan hukum sendiri, gitu. Baik, yang kedua, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang perlu kita jelaskan pada pertemuan ini adalah talfik, ya. Kalau tadi adalah taklid, mengikuti, nah bagaimana kalau talfik, gitu ya. Nah, talfik ini secara bahasa artinya mempertemukan sesuatu menjadi satu. Jadi kalau ada dua hal atau tiga hal, ya, itu kita gabungkan atau kita pertemukan menjadi satu, itu disebut sebagai talfik secara lugawi, secara bahasa, ya. Adapun secara istilah syar'i atau dalam istilah usul fikih, talfik ini adalah al-amalu bi hukmin muallafin baina madhhabaini au aktsar, gitu ya. Jadi talfik itu adalah mengamalkan suatu hukum yang terdiri dari dua madhab atau lebih, gitu ya. Jadi mengamalkan suatu hukum yang terdiri, ya, dari dua madhab ataupun lebih, ya. Jadi dalam kita mempraktekkan sesuatu, ya, kita menggabungkan beberapa madhab, ya, itu dalam ibadah kita, gitu ya. Nah, dalam hukum talfik ini ulama memang berbeda pendapat, gitu ya. Apakah talfik itu diperbolehkan atau tidak, ya? Secara umum kita bisa petakan bahwa ulama berbeda pada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwa talfik itu dilarang atau diharamkan secara mutlak, gitu, dalam segala bentuknya. Jadi talfik itu tidak boleh, karena apa? Karena bisa terkategori sebagai tatabu'ur rukhas, ya. Jadi mencari-cari yang mudah dalam agama, bukan mencari yang benar, gitu ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwa talfik itu diperbolehkan secara mutlak, gitu. Kalau tadi mengharamkan, pendapat yang kedua itu membolehkan, karena
sulitnya ya orang awam itu untuk mencari sumber-sumber atau pendapat hukum yang definitif, yang jelas ya. Ini terlebih kalau kita bicara pada konteks perubahan kehidupan manusia yang terus-menerus terjadi gitu ya. Nah, sehingga tidak mungkin ya orang awam itu mampu untuk memilah dan memilih pendapat yang paling sahih ya, apalagi kemudian dengan bercampurnya kehidupan kita dengan dinamika yang ada gitu ya. Pendapat yang ketiga, memperbolehkan talfik tapi dengan syarat gitu ya. Jadi boleh talfik ya, namun ada beberapa syarat yang perlu kemudian dipenuhi gitu. Baik, sebelum kita uraikan tentang talfik ya, kita ingin uraikan dulu tentang tatabbu'ur rukhas. Apa itu tatabbu' rukhas? Tatabbu' rukhas ya artinya kita mencari-cari rukhsah atau keringanan dalam agama. Boleh nggak sih orang kaum muslimin itu mencari-cari hal-hal yang mudah dalam beragama, baik itu dalam ibadah mahdzah atau ghair mahdzah ya, baik dalam hablum minallah atau hablum minannas. Boleh nggak nih kita mencari-cari yang mudah gitu ya? Nah, dalam hal ini kata Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, paling tidak ada 8 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum tatabbu'ur rukhas ini. Boleh tidak gitu ya? Pendapat yang pertama, boleh. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bermadzhab Syafi'i, mengatakan boleh ya. Karena memang tujuan agama ini kan agar bisa dijalani oleh setiap kaum muslimin dan itu memudahkan mereka. Seperti mana yang Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang sulit, yang berat di dalam agama ini gitu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama madzhab Hambali dan Az-Zahiri ya. Jadi memilih bahwa dalam urusan tatabbu'ur rukhas kaum muslimin itu harus mencari yang paling ketat gitu ya, yang paling hati-hati ya, yang paling azimah. Jadi tidak boleh mencari yang paling rendah gitu ya, rukhsah yang paling ringan nggak boleh. Jadi kaum muslimin itu harus kalau dalam beragama itu mencari yang paling tinggi nilai dan hukumnya. Yang ketiga, pendapatnya mengambil yang paling ringan. Nah, jadi akhaf ya, akhafu al-hukum gitu ya. Jadi mencari hukum atau mencari pilihan hukum yang paling ringan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ya, itu mengambil yang paling umum di kalangan ulama mujtahid ya, al-masyhur atau sesuatu yang al-mu'taraf bainal ulama ya. Jadi mengambil pendapat yang memang masyhur, populer dan diakui oleh banyak para ulama gitu ya. Kemudian pendapat yang kelima ya. Jadi ini mengambil pendapat yang pertama gitu ya. Nah, jadi karena dia ada rukhsah kan, ada pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua, ada pendapat yang ketiga mungkin ya, karena setiap hukum itu kan akan berubah sesuai dengan zaman dan kondisinya gitu ya. Nah, pendapat yang kelima dalam hal tatabbu'ur rukhas ini mengatakan bahwa pilihlah pendapat yang pertama pada persoalan tersebut gitu. Ya, karena itu hukum asalnya. Adapun hukum yang kedua, hukum yang ketiga itu hukum cabang ya, yang dia berkembang berdasarkan kondisi yang berlaku gitu. Kemudian pendapat yang keenam dalam masalah tatabbu'ur rukhas ini adalah mengambil ya pendapat yang bersandar pada riwayat, bukan logika. Jadi dia mengutamakan hujjah itu berdasarkan riwayat gitu ya. Nah, jadi bukan logika, bukan akal gitu. Ini pendapat yang keenam. Pendapat yang ketujuh adalah dalam hal tatabbu'ur rukhas ya, itu boleh berijtihad memilih pendapat di antara khilaf gitu ya. Nah, jadi ini terutama yang memiliki perangkat untuk mentarjih gitu ya. Jadi dari segala pendapat yang ada, maka dalam rangka tatabbu'ur rukhas ya, kita boleh berijtihad memilih di antara pendapat-pendapat yang ada gitu. Nah, pendapat yang terakhir ya dalam masalah tatabbu'ur rukhas ini adalah mengambil pendapat yang paling ringan ya jika berkaitan dengan ibadah mahdzah ya, dengan hablum minallah, itu boleh mengambil yang paling ringan gitu ya. Nah, namun kalau sudah berkaitan dengan manusia ya, hablum minannas, maka ambil yang paling berat. Mengapa? Agar tidak ada hak orang lain ya, agar tidak ada kezaliman, kesewenang-wenangan ya, atau kemudian tindakan
yang bermakna ya ketidakadilan terhadap orang lain gitu ya. Jadi kalau hablum minallah ambil yang paling ringan, tapi kalau hablum minannas ya itu ambil yang paling berat ya, agar kita bisa menjaga keadilan ya, kemudian tidak terjadinya kezaliman dan kesewenang-wenangan gitu. Baik. Nah, di antara 8 pendapat tadi kata Syekh Wahab Zuhaili ada 3 pendapat sebenarnya yang agak populer gitu ya dalam menyikapi tatabu'ur rukhas ini gitu ya. Yang pertama dalam madzhab Hambali dan madzhab Maliki ini sebenarnya tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh kita itu mencari-cari yang mudah dalam hal agama ya. Kemudian tadi seperti kita katakan mayoritas ulama madzhab Syafi'i membolehkan ya. Jadi dalam hal tatabu'ur itu membolehkan. Kemudian pendapat yang ketiga, muqallid ya itu wajib mengikuti yang paling rojih ya. Nah, jadi meskipun ada banyak rukhsah atau ada banyak pendapat pada satu persoalan, namun sejatinya ya, muqallid itu mencari yang paling rojih di antara pendapat-pendapat yang ada. Nah, ini terkait dengan tatabu'ur rukhas gitu ya. Nah, adapun kemudian tentang talfik itu sendiri ya, memang tadi kita katakan ada 3 pendapat ya di kalangan para ulama, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan tapi dengan syarat gitu ya. Nah, Syekh Wahab Zuhaili ya beliau mengikuti pendapat yang ketiga, membolehkan talfik ya tetapi dengan syarat ya. Mengapa pendapat ketiga ini sangat populer ya? Karena memang mayoritas ya ulama madhab sebenarnya itu telah melakukan talfik ya dalam beberapa hal ya. Ini seperti mana uraian Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu gitu ya. Nah, sehingga beliau mengatakan bahwa talfik itu boleh untuk orang awam. Ya, boleh untuk orang awam yang memang tidak mencapai derajat nazar, tidak punya kemampuan untuk meneliti dalil, menganalisa, mentarjih, maka mereka boleh mentalfik. Itu ya. Nah, namun kata beliau, wilayah talfik ini sama dengan wilayah taklid, artinya dia hanya boleh pada masalah-masalah ijtihadi, tidak boleh masalah-masalah qat'i ya. Tentang halal haram yang sudah jelas nggak boleh gitu ya. Nah, yang diperbolehkan adalah ketika dalam perkara itu ada masalah khilafiyah. Ini diperbolehkan ya. Kita diperbolehkan mencari pendapat atau boleh mentalfik ya pendapat-pendapat yang ada ya. Yang penting itu pada masalah ijtihadi gitu ya. Yang ketiga kata beliau ya, talfik itu tidak boleh dalam rangka menghalalkan yang haram. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi talfik itu diperbolehkan tapi tidak boleh dalam rangka melanggar hukum ya. Nah, jadi kalau pilihannya adalah antara misalnya dalam masalah ijtihadi gitu ya, antara yang al-afdal dengan al-mafdul, mana yang paling utama dan mana yang lebih diutamakan gitu ya. Maka dalam hal ini diperbolehkan talfik gitu. Tapi kalau dalam rangka menghalalkan yang haram, maka talfik tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian yang keempat, kebolehan talfik berdasarkan tidak diwajibkannya berpegang pada satu mazhab tertentu gitu ya. Jadi mengapa ada ide tentang talfik ini, karena ya beliau termasuk orang yang berpendapat bahwa tidak ada ya kewajiban iltizam ala madhabin muayyanin. Jadi tidak ada kewajiban dalam agama kita untuk bermadhab dengan madhab tertentu ya. Maka dengan mindset seperti ini itulah muncul gagasan talfik tadi gitu ya. Dan beliau termasuk yang kemudian memilih pendapat membolehkan talfik gitu ya, membolehkan talfik terutama bagi orang awam yang memang tidak punya perangkat hukum ya untuk merojihkan pendapat-pendapat yang yang ada di kalangan para ulama gitu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, prinsip kebolehan talfik ini sebenarnya adalah taisir gitu ya. Seperti mana kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru ya. Berikan kemudahan, jangan persulit. Ya, berikan kabar gembira, jangan takut-takuti masyarakat gitu ya. Jadi prinsip adalah taisir gitu. Kemudian yang keenam, kebolehan dan praktek talfik ya
itu juga ternyata banyak dilakukan oleh para ulama madhab gitu ya. Beliau juga dalam kitab itu mencontohkan ya beberapa praktek-praktek yang ada gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan tidak ada ijma, tidak ada konsensus ya yang dihasilkan terkait ya larangan talfik. Itu nggak ada kata beliau ya, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan oh sudah ada ijma, konsensus di kalangan para ulama diharamkan talfik, diharamkan menggabungkan pendapat-pendapat madhab dalam satu persoalan tertentu. Kata beliau tidak ada ijma ya, jadi tidak ada literasi yang kuat menyebutkan bahwa sudah terjadi ijma, konsensus di kalangan para ulama terkait dengan larangan talfik, sehingga memang boleh atau tidaknya talfik lagi-lagi kembali masalah khilafiyah, masalah ijtihadi gitu ya. Namun ya beliau mengatakan bahwa boleh tidak talfik ini ya itu juga perlu diilmui dengan benar. Kata beliau ada 3 hal ya yang terlarang dalam talfik gitu ya. Yang pertama ya kata beliau sengaja mencari yang mudah tanpa kondisi hajat atau darurat, itu nggak boleh kata beliau. Jadi kita boleh melakukan talfik ya, memilih atau menggabungkan ya, memix pendapat-pendapat para ulama gitu ya. Tapi tidak boleh dilakukan jika tidak ada keperluan. Jadi itu boleh dilakukan jika ada hajat, ada kondisi yang darurat ya. Apakah itu masalah ibadah atau dalam masalah muamalah gitu. Yang kedua ya, talfik yang terlarang kata Syekh Wahbah Zuhaili, talfik dalam rangka untuk membatalkan keputusan hakim. Itu nggak boleh ya. Jadi kan hakim itu orang yang dilantik oleh negara atau pemerintah untuk memutuskan suatu hukum ya, baik dalam perkara rumah tangga, dalam masalah jual beli dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau sudah ada keputusan hakim, maka tidak boleh seseorang itu lari dari hal tersebut dengan melakukan talfik. Itu nggak boleh karena sudah ada korornya gitu ya. Kemudian yang ketiga, talfik ini juga tidak dalam rangka membatalkan keyakinan yang pertama gitu. Jadi kalau dia sudah punya keyakinan yang selama ini dia yakini, misalnya dia meyakini bahwa kalau seorang suami menyentuh istri itu secara langsung ya tanpa tanpa alas gitu ya, atau tanpa batas gitu, bisa tersentuh langsung kulit dengan kulit antara suami istri, maka itu membatalkan wudhu keduanya gitu ya, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat gitu ya. Nah, ini kalau dia sudah punya keyakinan seperti ini, itu tidak bisa kemudian dia bertalfik mengambil pendapat yang lain gitu ya. Nah, jadi tidak boleh membatalkan keyakinan yang pertama. Adapun dia mengambil rukhsah itu diperbolehkan, tapi tidak boleh membatalkan keyakinan yang pertama gitu ya. Nah, mungkin hadirin sahabat Asa bertanya, seperti apa sih contoh talfik itu gitu ya. Nah, talfik ini misalnya pada praktek yang sering terjadi, misalnya talfik dalam masalah wudhu gitu ya. Dalam masalah wudhu misalnya pendapat yang populer yang agak sangat berseberangan itu antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa apabila seorang suami menyentuh istrinya maka batal wudhunya, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat gitu ya. Kemudian adapun dalam mazhab Abu Hanifah ya, beliau mengatakan bahwa tersentuh kulit dengan istri tidak membatalkan, karena yang membatalkan itu apabila suami menggauli atau bersenggama dengan istrinya, barulah batal gitu ya. Nah, di mana polemiknya? Polemiknya adalah ketika kemudian kita dalam berwudu gitu ya. Nah, dalam berwudu kan Imam Syafi'i mengatakan bahwa kita itu kalau berwudu cukup hanya mengusap sebagian kepala, bahkan jika hanya dengan selembar rambut yang basah itu sudah memadai kita mengusap kepala gitu ya. Nah, adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa mengusap kepala itu harus seluruh kepala gitu ya, harus seluruh kepala gitu ya. Nah, di mana praktek talfiknya? Praktek talfiknya adalah ketika kemudian kita memakai ya pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah tidak batal wudhu ketika tersentuh dengan istri, sementara urusan mengusap kepala kita mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada pendapat yang
digabungkan ya dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam satu persoalan dalam masalah wudu gitu ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada talfik yang terjadi ya, pendapat Imam Syafi'i digabungkan dengan pendapat Imam Abu Hanifah gitu. Contoh yang kedua dalam masalah zakat fitrah gitu ya. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus kutul balad, makanan pokok suatu negeri. Ya, kalau kita beras gitu ya, maka zakat fitrah itu harus beras, gitu ya. Nah, beras dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i itu memang beratnya 2,5 kilogram yang harus dikeluarkan oleh setiap orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Syawal, gitu, walaupun hanya sebentar, gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat fitrah itu tidak wajib dengan kutul balad, tetapi boleh dikeluarkan nilainya, ya. Namun nilainya menurut Imam Abu Hanifah itu adalah 3,8 kilogram makanan pokok gitu. Nah, di mana talfiknya? Ketika kita kemudian mengambil ya pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan membayar zakat fitrah berupa nilai ya. Namun takaran yang kita gunakan bukan takaran Imam Abu Hanifah, tapi kita menggunakan takaran Imam Asy-Syafi'i atau pendapat mayoritas para ulama yang 2,5 kilogram. Ya, ini praktek yang terjadi gitu ya. Jadi ketika di Indonesia kita membayar zakat fitrah itu kalau kita bayar beras hanya kalau kita bayar dengan rupiah atau dengan nilai nominal kita mengeluarkan 2,5 kilogram ya, kurang lebih mungkin antara 30 sampai 40 ribu gitu ya. Nah, ini ada talfik di sana ya. Jadi talfiknya kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah bolehnya membayar zakat fitrah dengan nilai uang atau nominal, namun takarannya kita mengambil pendapat jumhur ulama yang 2,5 kilogram ya. Kan harusnya harus mandiri ya, kalau kita pakai pendapat Imam Abu Hanifah boleh membayar nilai maka harus di berat angka 3,8 kilogram. Nah, ini ada talfik gitu ya. Kemudian begitu pula mungkin talfik yang agak ekstrim misalnya dalam masalah pernikahan gitu ya. Dalam masalah pernikahan misalnya Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa dalam pernikahan ya seorang wanita itu terutama yang janda boleh menikah tanpa wali gitu. Jadi boleh menikah tanpa wali. Ini dalam pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki pernikahan boleh dilakukan meski tanpa saksi gitu. Jadi nikahnya sah meski tanpa saksi gitu. Kemudian dalam mazhab Syafi'i seorang wanita ya itu tidak wajib dalam pernikahan tidak diwajibkan ada mahar jika wanita itu merelakan pernikahannya tanpa mahar gitu. Hadirin sekalian, kita bisa bayangkan kalau ada pernikahan dengan menggabungkan 3 pendapat ini ya. Jadi pernikahan tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi diskursus atau perbincangan di kalangan para ulama bahwa jika talfik ini dibebaskan secara terbuka kepada masyarakat maka akan terjadi tala'ub biddin ya. Jadi ada permainan dalam hal-hal yang tidak boleh kita permainkan dalam masalah agama ya, karena tentu ketika kita memilih pendapat tetap prinsipnya adalah menjalankan syariat kemudian mencari kemudahan, bukan untuk bermain-main dalam agama gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian ya, sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan talfik gitu ya. Oleh sebab itu kita bisa ringkaskan bahwa ada 3 pedoman ya, 3 pedoman dalam kita bertalfik. Yang pertama bahwa talfik itu boleh ya dilakukan pada aspek ibadah ya, kemudian wajib ketat dalam aspek muamalah gitu ya. Nah, jadi kata para ulama dalam urusan hablum minallah kita boleh ya mengambil pendapat yang paling ringan di antara pendapat-pendapat yang ada. Namun dalam hablum minan nas terkait dengan muamalah dengan manusia, kita ambil pendapat yang paling ketat, pendapat yang paling hati-hati. Agar apa? Agar tidak ada hak orang lain yang kita ambil atau yang kita zalimi. Yang kedua, dalam rangka kehati-hatian dan sikap warok, maka tentu kita harus waspada agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang terlarang dan diharamkan. Maka jika kita
mampu melakukannya, kita tidak melakukan talfik gitu. Dan yang ketiga, dalam aspek-aspek dan urusan kemasyarakatan, memang talfik ini ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh ya. Nah, tentunya kita memerlukan panduan dan pedoman dari para ulama kita gitu ya. Demikian hadirin hadirat sahabat Asa dimanapun berada ya, semoga penjelasan tadi bisa memberikan pencerahan. Insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.